Oke, what's up everybody? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak upload video gara-gara isu corona. Jadi ini adalah H plus nggak tahu lebih dari 2 minggu pokoknya di Solo setelah diumumin KLB corona. Jadi bikin videonya di rumah aja. Nah, karena di rumah aja bingung mau ngapain, sebenarnya di channel ini nggak pernah review-review soal gadget atau gear dan lain sebagainya. Cuman karena bingung juga mau ngapain, ya udah kita review beberapa barang yang aku punya aja ya. Salah satunya ini kamera Canon M50. Ini kamera yang pernah dibilang tahun 2019 atau 2018 akhir gitu kamera vlogging terbaik. Review ini ditunjukin buat kamu konten kreator yang budgetnya lumayan minim atau kamu yang pengen pegang kamera dan males ribet. Kalau itu kamu, stay tune ya. Kalau bukan kamu ya nggak apa-apa sih, stay tune aja. Sekalian bisa kalau bisa ngasih tambahan atau saran dan kritik di kolom komentar nanti. Cuman sebelum masuk ke reviewnya, kita cari mic aja dulu biar suaranya beneran dikit. Berapa mbak? 285. Kamera M50 ini dulu aku dapat Desember 2019. Jadi sebelumnya tuh aku lebih suka pakai ini. Jadi 5D sama Tokina 1116. Cuman gede banget men. Hampir 2 kilo. M50-nya aku pakai buat rekam ini. Kalau udah punya 5D dan Tokina, kenapa terus nyari kamera lagi? Jadi alasan nyari kamera itu sebenarnya adalah karena kan suka main-main, suka ngevlog juga pas lagi traveling gitu. Nah, kalau bawa ini tuh kesannya gede banget dan orang Indonesia tuh kalau lihat orang ngevlog apalagi kalau misal pakai kamera gede itu kan rasanya masih aneh ya. Makanya pengen kamera yang lebih kecil dan lebih enteng dibawa-bawa. Lagian kalau misal bawa ini harus bawa tas yang gede, tas kamera gede. Kalau pakai M50 ini dia pakai tas kamera kecil aja udah bisa masuk dan itu enteng banget, kecil banget. Terus juga dari limitasi videonya, tapi perbandingan M50 sama 5D ini nanti aku bikin video sendiri aja ya. Hari ini kita fokus ke M50-nya dulu. Kamera yang pernah dibilang tahun 2019 atau 2018 akhir gitu kamera vlogging terbaik. Kenapa terbaik? Karena yang pertama dia udah ada articulated screen ya, bahasanya keren ya. Dia screen yang bisa ke depan gitu aja. Jadi screennya bisa ke depan. Jadi ketika kamu ngomong di depan kamera itu kamu bisa lihat mukamu sendiri. Lumayan lah bantu walaupun kecil juga. 3 inch kalau nggak salah. 3 inch. Kalau buat speknya sendiri udah banyak lah yang bahas, googling sendiri gitu. Atau kalau nggak di sini nih nanti ada spek singkat, di pause aja. Oke, jadi kenapa alasan milih Canon M50 ini? Canon M50 ini aku dapat itu ya bener ding, Desember 2019. Tuh dijual second sih, aku belinya second. Jadi nanti juga sekalian lah bikin review gimana cara cari kamera second yang bagus dan gimana cara nurunin harganya. Jadi buat informasi, kamera ini dijual sama penjualnya, iyalah dijual sama penjualnya di harga 7,7 pas itu, 7,7 juta. Dealnya di harga 6,9 juta, lumayan kan. Udah dapet memori juga, udah dapet 2 baterai, udah dapet apa sih kayak free strap gitu yang buat kecil. Oke, kalian mungkin bakal buka video ini karena kalian lagi berencana pengen beli Canon M50 ini. Mungkin kalian ada beberapa referensi dan Canon M50 ini salah satunya dan kalian pengen tahu hasilnya kayak apa sih. Ini di shoot pakai Canon M50 dan lensa kitnya tanpa apa ya, tanpa tambahan apapun. Ya ada sih buat mic-nya. Sebenarnya kenapa mic-nya harus tambahan? Mic bawaannya sendiri oke, switch dulu ya, switch ke mic bawaan. Ini suara dari mic bawaannya. Terus aku kan tadi nambahin juga pakai Boya shotgun mic.
Kenapa Pak harus pakai shotgun mic? Kalau menurutku sendiri mic bawaannya itu udah lumayan kece sih. Maksudnya nggak usah ribet nambahin mic, nggak usah nambahin biaya gitu pun nggak masalah. Cuman aku tuh butuh dead catnya. Jadi dead cat itu kalau pernah lihat mic terus ada bulu-bulunya atau ada busa-busanya, itu fungsinya buat biar kalau misal dipakai di outdoor, anginnya nggak masuk. Anginnya nggak masuk, jadi lebih safe lah, nggak krusek kan nyebelin banget kan kalau misal ada ya video-videoku zaman dulu juga banyak sih ada yang kayak gitu. Jadi pas lagi di outdoor terus pas lagi anginnya kenceng di audionya krusek malas banget dengernya. Buat save time kalian yang lagi nyari kamera, terutama kamera vlogging, jadi dulu aku sebelum beli kamera ini tuh aku sempat riset ke Sony, ada A6000, seri A6000-an lah. Seri A6000-an, terus ada Canon DSLR yang berapa ya? 80D kalau nggak salah. 80D, terus ada Fujifilm, aku juga lupa serinya berapa, udah berapa bulan yang lalu. Jadi dari setelah riset semuanya itu akhirnya aku pilih yang kamera ini. Alasan utamanya itu tadi, jadi layarnya bisa ke depan, articulated screen. Jadi bisa paling nggak tahulah kita ada di mana pas di layar. Jadi oh ini ada di samping layar, nggak nyampe ngelebihin layar segini gitu kan. Oh ini ada di tengah layar. Dan enaknya kamera zaman sekarang, hampir semua mirrorless yang udah mutakhir zaman sekarang tuh ada namanya autofocus yang itu bisa ngefollow, asik banget. Ya, kalau di Canon namanya dual pixel autofocus. Dual pixel autofocusnya ini dia on terus, bisa di set on terus. Fast tracking biasanya kalau buat vlogging itu enak buat fast tracking. Terus Canon itu warnanya gimana ya, crispy aja, jadi nggak usah kebanyakan ngedit. Maksudnya kalau cuman vlog kan malas banget juga kan ngedit gitu. Jadi biasanya kalau misal vlogger itu kan mereka ambil gambar, terus masukin komputer, cuman ngekat yang bagian yang dibutuhin, sambungin jadi satu, udah upload. Enaknya kayak gitu, jadi nggak usah kebanyakan grading. Padahal aku juga nggak ngerti grading itu gimana, nyobain grading nggak pernah bisa. Jadi daripada ribet, pakai ini. Buat yang udah lama megang kamera, mungkin zaman sebelum mirrorless belum booming. Jadi aku termasuk orang zaman itu. Dulu tuh pernah lihat iklannya Canon 5D yang aku lupa Mark III atau Mark IV kayaknya, yang udah aku pakainya yang Mark II BTW. Jadi belum pernah pegang yang Mark III atau Mark IV. Dia udah touchscreen, layarnya touchscreen, dan dia ada fokusnya tuh bisa dari layar. Jadi kalau misal mau ganti fokus gitu cuman tinggal pencet layar aja gitu. Dan itu pas lihat iklannya itu, wow, kapan bisa dapat kamera kayak gitu. Dan ini kesampean. Dulu pernah sempet pengen nyoba Olympus yang Micro Four Third. Jadi seri berapa ya, OMD Mark II atau berapa gitu, OMD OM10, lupa serinya. Yang Mark II itu dia ada image stabilizernya 5 aksis, dan aku lihat reviewnya di YouTube itu dia stabil banget walaupun handheld. Cuman akhirnya nggak jadi kesana juga. Oh BTW ini kamera udah ada IS-nya, IS stabilizer di lensanya, lensa kitnya udah ada stabilizernya, dan di bodinya ada IBIS-nya juga. IBIS tuh in body image stabilizer. Pokoknya itu. Jadi walaupun handheld ya lumayan bantu lah, walaupun jadinya kadang kalau misal terlalu shake gitu videonya jadi kayak patah-patah. Kalau misal banyak gerak, mending kalau nggak pakai tripod atau monopod gitu, IBIS-nya matiin aja. Minusnya adalah pilihan lensanya buat kamera ini sendiri nggak gitu banyak, cuman ada 7 atau 8 gitu. Dan itu ya standar, lensa standar gitu, nggak yang terlalu wow gitu. Pilihannya cuman itu doang. Mountnya serinya tuh kalau nggak salah M mount gitu, EFM mount kayaknya lu ya. Jadi itu lensanya Canon yang dipakai buat khusus masuk ke mirrorless-nya. Cuman buat yang udah main di kamera sebelumnya dan punya lensa-lensa bawaan di kamera-kamera lain, kalau aku pribadi aku punya beberapa lensa dari Canon Canon DSLR gitu. Dan itu
Zaman sekarang gampang banget, cuman tinggal tambahin adapter. Ini adapter standar harganya 300.000. Udah bisa masang ke lensa-lensa yang udah dipunya sebelumnya. Jadi nggak perlu ribet. Misal, aku udah punya lensa, males banget beli lensa lagi dengan yang sama. Misal di Canon mirrorless ini dia punya 22 mm yang F-nya nyampe 2 kalau nggak salah. F2 gitu kan. Terus kamu udah punya mungkin 35 mm atau yang 50 mm gitu kan. Aku males beli lagi gitu. Pakai ini aja, tinggal pasang. Oke, masuk ke cons-nya, kelemahannya. Sebenarnya yang kelemahan pertama ini buat beberapa orang mungkin malah jadi kelebihan kali ya. Jadi buat yang baru biasa pakai HP touchscreen gitu kan, yang udah lupa gimana caranya pakai tombol. Jadi hampir semua menunya ini, bahkan buat motonya, buat shutternya itu bisa dari layarnya, bisa dari touchscreen-nya. Tombolnya sendiri nggak gitu lengkap, jadi misal penggunaan full tombol kayaknya juga agak susah, tetap harus pakai touchscreen-nya. Plusnya jadi enak adjustment-nya dibandingin sama kalau misal mau nyari fokus gitu, kita harus geser tombol satu-satu gini. Kalau misal di M50 ini dia cuman tinggal tek, mau fokus di mana, enak banget. Kelemahan yang kedua adalah bahannya ini plastik. Jadi mostly plastik, tapi ya balik lagi itu bisa jadi kelemahan, bisa jadi kelebihan. Itu kalau misal buat yang biasa pegang rig kokoh gitu, rasanya kayak ringkih banget, kayak kalau misal jatuh dikit gitu, gitu. Jatuh dikit sakit. Tapi ini juga bisa ngurangin bobot banget, jadi bener-bener enteng kalau dibawa gitu. Misal karena ini kan kecil ya, ini kecil, masukin BH gitu nggak berasa, nggak membebani. Minus yang ketiga, ini plusnya dulu deh. Plusnya adalah dia udah 4K, cuman minusnya adalah 4K-nya itu crop. Dia bakal nge-crop, misal dengan posisi yang sama dia bakal segini, sekitar segini. Kita coba switch ke 4K ya. Ini adalah tampilan 4K dengan jarak yang sama, nggak mundur nggak maju dari tadi. Jadi yang tadinya gede sekarang cuman segini doang. Dan 4K-nya ini autofocusnya terus jadi lelet banget kan? Iya, ayo cari autofocusnya, kayak gitu men. Pokoknya bisa 4K tapi cupu. Dia crop, autofocusnya lemot, terus dia butuh kartu memori yang speed rate-nya itu gede, mungkin kayak Extreme Pro gitu-gitu ya, kayak SanDisk Extreme Pro semacam kayak gitu, dan itu memorinya lumayan mahal, mending buat makan di warteg. Dan lagi zaman sekarang kayaknya belum butuh banget sih 4K semacam gini. Kalau misal kalian bikin video buat yang target viewernya Indonesia, kalian tanya deh ke diri kalian sendiri, seberapa sering sih kalian nonton misal di YouTube gitu video 4K? Jarang kan, paling 360 atau 480. Minus yang keempat kalau nggak salah. Kalau salah ya udah gitu. Minus yang keempat adalah baterainya. Ya Allah, baterainya nyebelin banget men. Jadi kalau misal niat beli kamera ini, consider buying replacement baterai. Jadi beli baterai yang KW gitu kayaknya nggak masalah sih. Cuman pengalaman yang kemarin dapat baterai KW kualitasnya lumayan bagus. Jadi indikatornya baru setengah gitu dia udah mati. Ya mungkin karena kualitas KW kali ya. Kalau misal mampu beli yang ori nggak masalah. Cuman KW cuman buat secondary baterai gitu. Kalau misal pas lagi bener-bener baterai pertama habis tapi harus shoot terus atau harus record terus gitu, bisa dipakai buat sementara, yang baterai utamanya dicas dulu. Minus yang kelima, lensa kitnya itu. Jadi hampir setiap kalian beli kamera ini ada bawaan lensa kit, dan lensa kitnya itu sebenarnya udah awesome banget hasilnya. Cuman dia model lensa yang manjang. Nggak enaknya pakai lensa yang dia size-nya bisa berubah adalah, jadi kalau misal kayak model lensa Tokina gini, dia
focal length-nya dia walaupun diubah-ubah gitu dari 11 ke 16, panjangnya tetap sama. Sedangkan beberapa lensa, jadi lensa kitnya ini dia ketika di zoom gitu memanjang, nggak enaknya adalah ketika pakai stabilizer, ketika kalian pengen butuh ke focal length yang lain, kalian harus rebalance stabilizernya. Isunya adalah, baru isu sih, kayaknya juga belum ada pengumuman resminya. Canon M50 Mark II itu bakal rilis September 2020 kalau nggak mundur gara-gara lagi gempar corona kayak gini kan. September 2020. Jadi kalau misal mau nunggu sampai yang Mark II keluar ya nggak masalah. Atau kalau misal mau beli yang ini pun aku udah satisfied banget sama yang ini. Udah cukup lah, maksudnya nggak usah yang berlebihan. Kalau misal pengen yang lebih tinggi lagi, lebih tinggi yang ngejar mungkin kalian bener-bener ngejar 4K-nya, yang 4K-nya full function gitu kan. Kalian bisa coba cek EOS M6 Mark II. Ya bener, Mark II itu 4K-nya tanpa crop dan dual pixel autofocusnya bisa dipakai. Cuman layarnya nggak bisa seasik ini, jadi harus kalau misal mau pasang mic eksternal gitu harus pakai rig tambahan biar nggak ganggu. Overall, kalau aku pribadi sih aku puas banget sama kameranya ini. Jadi udah bisa nyukupin semua yang aku butuh lah. Buat kamu yang punya M50 dan mau nambahin bisa di kolom komentar. Kalau kalian suka video ini kasih like, kalau nggak suka dislike 2 kali. Semoga virus corona bisa cepat kelar biar bisa jalan-jalan lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.